Halo, hai guys, ketemu lagi di Lance Intuitions. Gimana kabar? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja ya guys. Oke, langsung aja. Aku mau buka tema kali ini, ciri-ciri jodohmu. Seperti apa sih dia, gitu ya. Apapun nanti tebaran kartunya akan aku jelaskan apa adanya ya guys. Misalnya aku dikasih tentang pekerjaan, fisik, atau apapun itu akan aku jelaskan apa adanya. Gak ada yang aku lebih-lebihin, gak ada yang aku kurang-kurangi ya guys ya. Ini adalah jodoh yang akan bersama kamu sampai kamu menua. Dia menua dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dalam umur yang panjang, dalam kesetiaan gitu ya teman-teman. Dijadikan afirmasi yang positif, dijadikan doa-doa yang positif ya guys. Ini adalah jodohmu yang akan menemani kamu sampai tua ya, dalam kesehatan. Semoga tetap sehat ya teman-teman ya, tetap setia, panjang umur, seperti itu. Seperti apa sih dia ciri-cirinya ya? Dijadikan afirmasi positif, diambil energi positifnya ya guys. Aku jelaskan lagi bahwa ini adalah bacaan untuk umum, energi banyak orang yang mungkin akan aku ambil, jadi tidak mungkin cocok, tidak mungkin resonate untuk kalian semua di luar sana. Yang jujur aku tidak tahu seberapa banyak nanti bisa aku tarik. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan keadaan kamu, tidak sesuai dengan harapan kamu, ya nggak cocok lah segala-galanya ya sama situasi dan kondisi kamu ya, tolong dimaklumi ya guys. Mungkin bacaannya belum untuk kamu ya, mungkin aku belum berhasil menarik energi kamu. Ini bacaan untuk umum ya. Oke, sekarang kita fokus. Pilihan 1, hati warna fuchsia pink ya teman-teman. Sebenarnya ini pink ya, hati warna hijau, hati warna kuning. Pilih dengan intuisi kamu, mana di antara 3 pilihan ini yang paling memanggil intuisi kamu, yang paling memanggil sini yang ini aja gitu ya teman-teman ya. Pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3, pink, hijau, dan kuning. Oke teman-teman, apapun hasilnya nanti, harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya ya. Baik kamu divine feminine, kamu divine masculine, kamu tinggal sesuaikan saja dengan energi dominan kamu, hanya kamu yang tahu. Oke, pilihan 1 kita mulai ya. Halo yang memilih shocking pink, fuchsia pink, apapun deh ya kamu ngelihatnya, pokoknya pilihan 1 ya. Halo ladies and gentlemen yang memilih pilihan 1, kita lihat jodoh kamu seperti apa dia. Mungkin sifat-sifatnya, karakteristiknya, secara fisik, pekerjaannya mungkin, backgroundnya, latar belakang percintaannya, apapun nanti yang dikasih melalui aku, melalui intuisiku, akan aku jelaskan secara random atau acak ya guys. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu, segala keadaannya. Kalau memang tidak sesuai dengan harapan kamu, tidak sesuai dengan kondisi kamu, ya sudah, tolong dimaklumi, tolong dimaafkan kalau aku memang belum berhasil menarik energi kamu ya. Oke, pilihan 1 seperti apa sih jodohmu? The Hangman, The Chariot, Eight of Swords, 8 pedang ya, The Fool, dan ada di Empress. Oke, aku akan bacakan ini secara random atau acak ya guys. Tadi sudah aku jelaskan ya. Oke, dari The Hangman di sini, jodohmu ini misalnya yang menonton videoku ini sudah menikah gitu ya teman-teman ya. Ya kamu tinggal sesuaikan saja apakah benar yang di samping kamu seperti ini ya teman-teman ya. Aku sih berharapnya, aku ikut senang kalau memang resonate ya pembacaannya ya, kamu cocok dengan pembacaanku ya. Oke teman-teman, The Hangman di sini jodoh kamu, aku lihat dia punya pola pikir yang agak out of the box ya, mungkin bahkan sangat berbeda dengan pola pikir kamu ya, terhadap apapun, dalam memecahkan masalah, dalam apa ya, dalam menghadapi suatu masalah di dalam kehidupannya dia gitu ya. Mungkin kalau kamu berdiskusi sama orang ini, sama jodohmu ini, sama calon jodohmu ini, akan sangat berbeda pola pikir kalian ya. Memang iya ya teman-teman ya, kita tidak bisa menyamakan pikiran kita kepada orang lain, jangankan sama pasangan kita, sama orang tua kita pun ya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Mereka punya pola pikir sendiri, kita pun seperti itu gitu ya. Nah seperti itulah jodohmu dengan dirimu. Kayaknya dia memang punya pola pikir, sudut pandang yang agak berbeda sama kebanyakan orang
bahkan sama kamu sebagai pasangannya. Dan itu tidak apa-apa ya teman-teman ya, itu hanya kompromi saja, hanya komitmen saja lah gitu ya. Ya berkompromi lah dengan perbedaan itu ya. Kalau kalian saling mencintai, memutuskan untuk bersama gitu ya, ya harus ada kompromi dan komitmen tentunya di situ, bukan hanya cinta sama keuangan saja ya gitu ya teman-teman. Setahu aku kalau dalam pernikahan itu bukan hanya cinta dan uang saja, tapi di situ harus ada kompromi dan ada komitmen di situ ya. Karena menikah itu kan persatuannya itu bukan hanya kamu sama pasanganmu saja, tapi di situ ada keluarga, ada didikan ya, karena pola didik kamu dengan pola didik pasanganmu ini pasti sangat jauh berbeda. Itu yang harus disamakan juga. Mungkin pekerjaan seperti itu ya guys ya. Jodohmu seperti itu. Dia punya pola pikir yang agak berbeda dari kebanyakan orang, bahkan sama kamu gitu ya teman-teman. Ada di chariot di sini. Oh ya, di sini The Hangman, dia tipikal orang yang punya sifat agak pasrahan ya. Maksudnya dia cenderung orang yang tenang, pembawaannya tenang. Dia sangat pasrah dengan jalan hidupnya, baik itu buruk atau baik gitu ya. Kalau dia dalam menghadapi suatu masalah yang buruk, dia orang yang cenderung apa ya, ikhlas aja, pasrah aja sama pencipta gitu ya. Dia sering bermeditasi, dia sering berdoa. Mungkin dia tipikal orang yang tidak terlalu suka keramaian. Dia selalu membutuhkan waktu untuk me time ya teman-teman. Ada The Hangman. Dan mungkin di awal hubungan kalian ini agak stagnan ya. Kamu sempat berpikir bahwa orang ini tidak serius gitu. Mungkin ya, aku mendengar seperti itu untuk beberapa dari kamu. The Hangman ini mungkin di awal hubungan kalian atau ketika kalian menjalani hubungan ya, kamu sempat dibuat ragu sama orang ini, sama pasanganmu ini ya teman-teman. Apakah dia serius atau tidak, karena se-stagnan itu orangnya, sepasif itu ya, se-flat itu. Jadi dia punya pikiran apa, misalnya dia sebenarnya berniat serius, tapi dia tidak pernah secara terbuka mengatakannya sama kamu, kayak gitu ya. Jadi di awal hubungan atau ketika kalian sudah menjalani hubungan lah sama dia gitu ya, pacaran gitu, mungkin kamu akan merasakan ketidakpastian dari dia, karena orangnya flat banget, stagnan banget, pasif banget gitu ya teman-teman ya, kurang terbuka dengan isi hatinya dia gitu. Ada di chariot di sini, orang yang sukses ya teman-teman, diaminin yang positifnya. Ada di chariot di sini, dia senang sekali berkendara, terutama ketika dia melakukan aktivitas. Dia senang sekali memakai mobil gitu ya. Dia kurang suka roda 2, dia suka roda 4 gitu ya. Dan memang jodohmu ini, baik divine feminine maupun divine masculine ya teman-teman, ini memang tipikal orangnya sangat mandiri, sangat mandiri. Dia sudah punya, istilahnya sudah punya karir yang cukup baik. Dia sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, bahkan keluarganya, orang tuanya misalnya. Dia bisa apa ya, bukan hanya membuat bahagia dirinya, tapi sudah bisa membuat bahagia orang-orang terdekatnya gitu ya. Intinya secara keuangan, karir, kemandirian dia secara finansial, kamu tidak usah khawatir deh kayaknya ya. Dari di chariot aku lihat di sini orangnya senang hal-hal yang sifatnya kemewahan atau barang-barang mahal. Dari ujung kaki sampai ujung rambutnya dia pengen yang perfect, dan itu ada harganya teman-teman gitu ya. Menurut dia kalau nggak mahal nggak keren gitu, kalau nggak berlibur ke tempat mahal itu nggak keren ya, menurut dia seperti itu ya teman-teman ya. Dan memang kalau menurut aku wajar-wajar saja ya, setiap orang itu memberi hadiah untuk dirinya sendiri, memberi hadiah atas kerja kerasnya dia selama ini gitu ya dalam mencari uang, dan dia menghargai dirinya dia ya dengan hasil kerja keras dia sendiri gitu ya. Seperti itu ya jodohmu ini. Dari The Chariot aku lihat seperti tadi aku lihat dari The Hangman ya teman-teman. Ini akan banyak perbedaan sama kamu ya. Jodohmu ini akan banyak sekali perbedaan, dari pola pikir sangat berbeda. Mungkin kalau secara fisik ya, jujur aku lihat akan ada perbedaan yang sangat mencolok antara kamu dengan dia. Secara fisik mungkin ada yang kulitnya lebih gelap gitu ya, kamu mungkin putih, dia lebih gelap, atau sebaliknya, atau vice versa gitu ya teman-teman. Dari The Chariot di sini aku lihat, jujur aku merasakan energi seseorang yang sangat romantis. Dia senang sekali memberi hadiah kepada orang yang dia cintai, bukan hanya sebagai pasangan aja. Kamu sebagai pasangan gitu, kamu bukan hanya kepada pasangan aja maksudnya gitu. Sorry ya teman-teman agak ke distract aku ya, sorry. Bukan hanya
kepada pasangannya saja, tapi orang-orang yang dia cintai, siapapun itu, bahkan sahabatnya sekalipun. Kalau dia sangat percaya, kalau dia sangat menyayangi sahabatnya ini, dia tipikal orang yang mampu untuk memberikan atau mengungkapkan rasa sayangnya kepada orang lain ini dalam bentuk barang, karena dia punya kemampuan ekonomi cukup baik ya guys ya. Dia senang sekali memberilah seperti itu dalam bentuk barang gitu. Ada sisi romantisnya. Kamu kalau sama dia nanti mungkin akan sering mendengar kata-kata romantis dari dia gitu ya teman-teman ya. Orang yang sangat aktif, mungkin dalam bidang pekerjaan yang menuntut dia untuk aktif, sangat aktif di luar ruangan misalnya, kayak gitu teman-teman ya. Oke, dari Eight of Swords di sini, dari 8 pedang ya guys, aku lihat energinya di sini mungkin dia pernah dikecewakan ya gitu di masa lalunya dia. Dikecewakan mungkin di karirnya dia, dunia pertemanannya dia, atau bahkan asmara, kisah cintanya dia misalnya gitu ya teman-teman, dari Eight of Swords. Makanya kayaknya bahkan nanti ketika kamu baru kenalan sama calon jodohmu ini, dia ada rasa tidak percaya sama kamu ya teman-teman ya. Ada rasa tidak percaya sama orang lain. Dia hanya percaya dengan dirinya sendiri, entah apa yang terjadi di belakang sana, mungkin pengalaman buruk yang pernah dia lewati sebelum dia mencapai kesuksesannya saat ini gitu ya. Bahkan dari lingkungan keluarganya pun aku mendengar dia pernah dikecewakan dari lingkungannya, keluarganya sendiri gitu ya. Itu yang membuat dia mungkin dia pernah punya rasa tidak aman, tidak nyaman berada di sekitar orang banyak. Itu yang membentuk dia menjadi orang yang sedikit pasif, orang yang bukan sedikit ya, tapi lebih senang sendiri gitu. Karena ya itu ya teman-teman, dia merasa dia masih punya luka lama dari kekecewaan yang dia dapatkan dari orang-orang yang dulunya dia percaya gitu ya guys. Jadi orang ini lebih senang menyendiri karena dia punya background masa lalu dalam hal apapun itu ya teman-teman ya, hanya dia yang tahu, dan mungkin dia akan menceritakan hal itu sama kamu gitu ya, yang membuat dia seperti tidak percaya sama orang lain gitu ya. Bahkan menumbuhkan rasa percayanya dia sama kamu aja sangat sulit, jujur ya, di awal pertemuan kalian gitu ya. Dari Eight of Swords dia pernah mengalami hal seperti itu. Dari The Fool, ya kayaknya dia memang pernah dikecewakan oleh orang-orang yang dulu dia percaya ya, bahkan pertemanannya, bahkan dalam lingkungan pertemanannya maupun keluarganya dia ya guys. Kalau dari The Fool di sini aku lihat dia sudah perlahan tapi pasti dia sudah mulai bisa sudah mulai bisa membuka rasa percayanya dia kepada orang lain sih, terutama sama kamu nih ya. Mungkin dengan kehadiran kamu ya, mungkin dengan kehadiran kamu bisa membantu dia sembuh dari luka-lukanya dia gitu ya. Mungkin dengan kehadiran kamu bisa memberi saran, kamu bisa membantu doa sama dia supaya dia sudah tidak lagi ada rasa tidak percaya sama orang lain gitu ya. Mungkin dengan kehadiran kamu bisa membantu dia melepaskan luka-luka masa lalunya dia lah, dengan mulai mempercayai kamu, dengan mulai mempercayai mungkin teman-temannya gitu ya. Kalaupun memang terjadi lagi ada seseorang yang berusaha untuk memanfaatkan dia lagi, mungkin bisa sedikit bersikap cuek gitu ya. Jangan terlalu menaruh kepercayaan 100% kepada orang lain. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi bukan berarti menutup diri gitu. Mungkin kamu akan memberi saran seperti itu, tapi dia pernah mengalami hal itu, dan saat ini dia sudah mulai bisa membuka hatinya untuk mulai percaya lagi sama orang lain. Mungkin diawali dengan percaya sama kamu gitu ya teman-teman. Ada The Fool di sini. Dia sudah bisa mulai bersikap agak cuek lah dengan orang lain. Meskipun nanti ada yang mau memanfaatkan dia lagi, dia seperti ya sudahlah gitu, sudah mulai ada sifat seperti itu ya teman-teman, sudah mulai ada sikap seperti itu dari dia. Mungkin kamu yang membantu lah mungkin ya, intinya ya. Dari The Fool di sini, jodohmu adalah orang yang sangat agak selebor, aku lihat agak semaunya sendiri, berjiwa bebas gitu ya teman-teman ya. Aku mendengar dia kurang bisa diatur ya teman-teman. Kalau sudah punya mau ya dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Agak sulit diatur ya. Ya, agak selebor aku lihat. Cuman kayaknya dia punya jiwa
punya sifat kok jiwa sih, punya sifat humoris ya teman-teman. Dia ada sifat konyol gitu ya, ada sifat humorisnya nih jodohmu ini ya. Dari di Empress di sini kayaknya beberapa dari kamu akan berjodoh dengan seseorang yang sudah pernah menikah, bahkan sudah punya anak. Intinya single parent ya teman-teman ya. Atau memang dia siap punya anak, atau memang dia punya jiwa keibuan yang cukup, yang cukup terlihat gitu ya. Orangnya sangat mandiri dari di Empress, intuitif banget ya, dari The Hangman dan ada di Empress, intuitif banget, intuisinya dia sangat tajam teman-teman. Sekali lagi aku jelaskan, mungkin beberapa dari kamu akan berjodoh dengan dia yang sudah pernah menikah atau bahkan sudah punya anak, atau memang dia siap untuk punya anak, atau memang dia punya sifat keibuan yang lebih terasa dari dirinya gitu ya teman-teman ya. Oke. Secara fisik aku lihat kayaknya dia ya sangat menarik dari The Chariot. Aku lihat ya, dia secara fisik sangat menarik, cantik atau ganteng gitu ya teman-teman ya, punya tubuh yang kayaknya kalau aku lihat dari The Empress ini bukan tubuh yang semampai kurus tinggi langsing kutilang darat gitu ya. Ya teman-teman ya, bukan seperti itu, tapi dia agak semok. Aku lihat dari The Empress ya. Kalau memang baik divine feminine maupun maskulin, baik laki-laki maupun perempuan, aku lihat dari The Empress nih tubuhnya agak berisi, semok lah gitu teman-teman ya, seksi gitu ya teman-teman ya. Nggak punya tinggi yang tinggi-tinggi banget ya, setara ya, sesuai lah dengan tinggi orang Indonesia gitu ya teman-teman ya. Ya kelihatan di mata lawan jenis sih dia punya aura yang membuat lawan jenis ini tertarik kalau dari The Chariot ya teman-teman ya. Itu sih yang aku lihat. Rata-rata rambutnya bergelombang, baik laki-laki maupun perempuan ya. Kalau yang perempuan mungkin rambutnya bergelombang dan lebih dari pundak ya teman-teman ya. Oke, itu aja ya kalau secara fisik ya teman-teman ya. Give your relationship a chance ya. Engagement ya, mungkin di awal perkenalan kalian, di awal hubungan kalian, atau ketika kalian sudah menjalani hubungan, jodohmu ini langsung pengen membuat status yang pasti gitu ya, yang pasti-pasti aja deh dia sukanya gitu. Dia pengen langsung menuju ke jenjang yang serius. Intinya hubungan ini tidak main-main. Dia akan menegaskan sama kamu tentang hal itu ya guys. Dari engagement aku lihat ya, ada pertunangan. Pokoknya hubungannya ini nggak main-main, bukan untuk kayak hubungan kisah cinta anak remaja gitu teman-teman ya. Mungkin dia yang akan mengatakan seperti itu dan kamu menyanggupi. Dari give your relationship a chance, terutama bagi kamu yang mungkin pasangan kamu ini awalnya, atau mungkin kamu pernah nanti akan merasakan kelelahan ya, agak lelah menghadapi sifat pasanganmu ini yang ada rasa tidak percaya sama kamu ya. Seperti tadi aku jelaskan dari Eight of Swords ya, mungkin sulit sekali membuat dia percaya sama kamu, sulit sekali membuat dia percaya sama keluarganya gitu, sama orang lain lah. Dia hanya percaya dengan dirinya sendiri karena memang background masa lalunya dia yang pernah dikecewakan oleh orang-orang yang dia cintai, dia sayangi, dia percaya gitu ya. Jadi kamu ada sedikit rasa lelah, atau dia juga seperti itu ya teman-teman. Tapi karena kita bicara jodoh, dia yang akan menemani kamu, kamu yang akan menemani dia sampai tua gitu ya. Kasih kesempatan lah untuk hubungan ini berkembang menjadi lebih baik gitu ya teman-teman ya. Didoakan, diberi semangat dia untuk untuk semakin menyembuhkan hatinya dia ini dari luka-luka. Karena nggak semua orang kan akan menyakiti kita ya, seperti itu teman-teman ya. Mungkin kamu akan meyakinkan dia, meskipun aku mendengar sih kamu akan merasa lelah ya dengan sifatnya dia yang agak kekeh itu. It's time to be adventurous and play ya. Jangan serius-serius banget ya guys. Dalam satu hubungan itu kalau serius-serius banget kan kalau serius-serius banget tuh agak monoton, agak menjemukan ya. Mungkin kamu akan banyak petualangan, akan banyak have fun-nya gitu ya. Dari The Fool tadi aku lihat pasangan kamu yang akan sering mengajak kamu nih berpetualangan, jalan-jalan seperti itu. Mungkin hanya dengan dia
bercanda sama kamu, meskipun candaannya itu garing, tapi kan itu bisa membuat hubungan kamu sama pasangan kamu ini akan semakin romantis gitu ya. Kelihatannya seperti itu. Pokoknya intinya jangan serius-serius banget dalam menjalani hubungan. Akan terasa membosankan dan monoton gitu ya teman-teman ya. Pure and unconditional love ya teman-teman. Dengan cinta yang murni, apa adanya ya teman-teman, yakin deh ya, kamu akan baik-baik saja di dalam hubungan ini. Meskipun memang nanti akan ada pasang surutnya, jujur aku lihat ya, aku merasakan energi pasang surut, terutama kamu yang akan capek menghadapi dia ya, dari Eight of Swords ya, karena dia masih ada rasa tidak percaya sama kamu. Sulit sekali sulit sekali untuk meyakinkan dia bahwa tidak semua orang akan melukai dia seperti orang di masa lalunya dia, seperti itu. Tapi teman-teman, cinta sejati itu membutuhkan pengorbanan, pengertian, dan komitmen ya. Oke, pilihan satu, karakteristik tambahan calon jodohmu. Oke, aku rapihin dulu. Oke teman-teman, di sini ada introvert. Tadi dari awal sudah aku jelaskannya, dari The Hangman ini agak introvert orangnya, senang sekali menyendiri gitu ya teman-teman ya. Overthinking dari Eight of Swords tadi sudah dijelaskan juga, orang ini itu mungkin yang akan membuat kamu sedikit lelah ya menghadapi sifatnya dia nanti ya. Overthinking, terlalu banyak berpikir, terlalu menganggap orang lain itu tidak bisa dipercaya, terlalu menganggap orang lain itu hanya ingin menyakiti dia, kedatangan mereka, termasuk kamu gitu ya teman-teman. Plan ya, sabar-sabar aja sama dia, chemistry. Tapi dibalik semua sifat-sifat dan sikap-sikapnya dia yang seperti itu negatif ya, kamu tetap merasakan chemistry sama dia ya, namanya jodoh ya guys gitu. Kamu tetap merasakan chemistry, rasa sayang, cinta yang begitu tulus sama dia, ingin membantu dia menyembuhkan luka hatinya dia ya, seperti itu ya. Rapi, mungkin kamu akan melihat dia sosok yang sangat rapi kalau lagi kerja, kalau lagi keluar sama kamu, atau dia senang sekali rumah yang rapi, kasur yang rapi, seperti itu ya guys. True love, kamu dan dia akan merasakan ini adalah cinta sejati gitu ya. Ada toxic relationship ya, tadi sudah aku jelaskan. Mungkin dia pernah berada di toxic relationship yang membentuk dia menjadi sosok yang sangat overthinking dan plan ya. Mungkin semesta menyatukan kalian berdua untuk sama-sama menghealing lah gitu, sama-sama menyembuhkan luka-luka itu gitu ya. Ada Virgo, Capricorn, dan Aquarius ya. Di sini aku lihat ada energi zodiak dari Cancer, Scorpio, Pisces, ada energi zodiak dari Aries, Virgo, Capricorn, Taurus, ada sedikit Libra, Gemini, dan Aquarius ya guys. Itu energi zodiaknya pasanganmu ya. Belum tentu itu zodiaknya dia, siapa tahu aja hanya energi yang dia bawa. Oke, kita lihat inisialnya dia atau huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu atau namanya dia ya. Oke, aku rapihin dulu ya guys. Ini unsur namanya dia atau unsur namanya kamu. Mungkin saja ini inisialnya dia atau inisialnya kamu ya. Ada G, R, W, X, A, O, Q, C, E, dan U. Mungkin kamu ada yang berjodoh dengan mantan ya, entah mantan pacar kamu, tunangan kamu, suami atau istri kamu, seperti itu ya guys. Oke, kita lihat lagi. Ada angka 11 dan ada angka 3. Mungkin ini tanggal kelahiran kamu, tanggal kelahirannya dia, atau ketika kamu akan bertemu sama dia, itu kamu akan sering melihat angka 11, 111, atau 333, seperti itu. Angel number ya guys ya. Ada 11 dan 3. Tinggal disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu nanti ya. Bisa tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau memang kamu akan lebih sering melihat angka-angka ini ketika bertemu dengan orang ini atau berhubungan dengan orang ini. Ya teman-teman ya, semoga cocok ya, semoga resonates. Aku doakan yang terbaik untuk kisah cinta kamu, apalagi jodoh. Oke, bye-bye. Hai ladies and gentlemen yang memilih hati warna hijau, pilihan kedua. Kita lihat jodohmu seperti apa sih gitu ya. Nanti yang datang ke dalam intuisiku akan aku jelaskan secara random atau acak ya. Gak ada yang aku lebih-lebihin, gak ada yang aku kurang-kurangin, apa adanya ya guys. Kamu ambil energi positifnya lah. Didoakan yang baik-baik. Ini adalah jodohmu yang akan menemani kamu, menua bersama kamu dalam kesehatan, dalam kesejahteraan,
kebahagiaan, kesetiaan, dan panjang umur ya guys. Dibuat afirmasi yang positif ya. Pilihan kedua, mungkin tidak akan cocok untuk kalian semua di luar sana. Ini bacaan untuk umum. Tolong dimaklumi kalau memang tidak sesuai dengan harapan kamu. Tidak semua sesuai dengan kondisi kamu. Diambil yang resonate saja. Ya, diambil yang positifnya saja. Ya, harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti ya. Pilihan kedua, baik kamu divine feminine, kamu divine maskulin, energi dominan kamu kemana sih? Hanya kamu yang tahu ya. Oke. Pilihan kedua, jodohmu seperti apa? Karakteristiknya dia, pekerjaannya dia, sifat-sifatnya dia, fisiknya dia. Kalau memang aku dikasih seperti itu, akan aku jelaskan apa adanya ya guys. Oke. Pilihan kedua, jodohmu, The Magician, Three of Wands, Nine of Wands, Four of Cups, dan ada Ace of Wands ya. Orangnya sangat optimis dari Ace of Wands ya. Orangnya sangat optimis, orang yang sangat percaya diri, sangat-sangat percaya diri. Percaya dengan dirinya sendiri lah ya gitu. Dia cenderung tidak suka menerima pendapat dari orang lain. Menurut dia dirinya lah yang paling benar. Menurut dia apa yang dia pikirkan itu yang paling baik untuk dirinya gitu ya. Kurang bisa menerima pendapat orang lain dari Ace of Wands ya. Dia mengerti tentang spiritualitas dan supranatural. Ada The Magician juga di sini. Dia jago manifestasi apapun yang dia inginkan. Dia juga action. Dia bukan tipikal orang yang cuman berdoa saja, cuman manifestasi saja, tapi juga ada action di situ. Dia orang yang sangat aktif teman-teman. Jadi tidak heran apapun yang dia usahakan, apapun yang dia doakan, dalam hal apapun nih ya. Pekerjaan, dia punya pekerjaan yang mapan, karir yang baik sesuai dengan keinginan dia tentu saja. Dia punya kisah cinta yang cenderung beruntung dia kalau dalam hal cinta gitu ya. Dia siapapun yang dia inginkan ya, kalau dalam hal cinta nih ya teman-teman, siapapun yang dia inginkan itu dia bisa dapatkan kalau dalam hal cinta ya, karena dia jago manifestasi guys. Dan dia akan kejar apapun yang dia inginkan dalam hal apapun, karir, keuangan ya, termasuk dalam kisah cinta, termasuk jodoh seperti itu ya. Dia ya senang sekali berdoa, bermanifestasi, berusaha juga, ada action juga di situ ya dari Ace of Wands, dan ada The Magician ya. Dia jujur aku lihat ada energi yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan dari The Magician. Dia tipikal orang yang mampu menutupi keadaan yang sebenarnya. Misalnya, ini contoh saja ya teman-teman, hanya contoh kecil saja. Misalnya dia tidak mencintai seseorang, tapi dia bisa berpura-pura mencintai orang itu kalau dia punya hal yang dia inginkan dari hubungan ini. Jujur aku lihat seperti itu ya. Ya seperti itu, contoh kecil saja gitu ya. Pintar memanipulasi perasaannya dia ya. Seperti tadi aku jelaskan, orangnya agak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan, apapun di dalam hidupnya dia, termasuk karir ya teman-teman ya. Bukan hanya cinta-cintaan saja gitu. Dari Three of Wands, orangnya cenderung sabar. Ya seperti tadi, jago manifestasi. Apapun yang dia manifestasikan. Dari The Magician ada Three of Wands. Ini apapun yang dia manifestasikan dan dia usahakan ya. Dia tipikal orang yang sangat berusaha ya. Orangnya ini, pasangan kamu ini, baik divine feminine maupun maskulin, baik laki-laki maupun perempuan ya guys. Orangnya ini sepertinya punya prinsip berusaha dulu, bertarung dulu, hasilnya nanti dulu. Dan lihat nanti gitu ya. Jadi dia akan mengusahakan apapun yang dia inginkan itu seperti pantang mundur. Kalau dia belum istilahnya saja, kalau dia belum
Kalau dia belum berusaha maksimal, menurut dia itu bukan dia banget deh gitu ya. Ada Nine of Wands dan ada Ace of Wands, akan berusaha mati-matian lah untuk mengejar sesuatu yang dia inginkan. Ya, nggak heran apapun yang dia inginkan di dalam hidupnya dia itu rata-rata sudah dia dapatkan. Magician, Three of Wands, Nine of Wands, karena usahanya dia segitunya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan ini guys, termasuk cinta, karir, apapun itu ya, kedudukan gitu ya teman-teman ya. Dia punya prinsip pelan tapi pasti, yang penting dia berusaha dulu. Dia yakin dengan usahanya dia akan membuahkan hasil. Ya memang keadaannya seperti itu gitu teman-teman ya, dia mendapatkan apapun yang dia inginkan gitu ya. Dari Four of Cups, aku mendengar di sini jodohmu ini adalah seseorang yang pernah kamu tolak. Seseorang yang pernah kamu tolak. Entah kenapa kamu menolak dia saat itu. Ini vice versa energinya teman-teman. Bisa terbolak-balik, entah dia yang menolak kamu, pernah menolak kamu, atau kamu yang menolak dia dengan berbagai macam alasan. Mungkin kalian berdua sudah sama-sama punya pasangan, mungkin dia, mungkin kamu, mungkin keadaan perekonomian, mungkin dia lagi mengejar karir atau pendidikannya dia, apapun itu. Intinya adalah kamu akan berjodoh dengan seseorang yang kamu pernah tolak dia, atau vice versa, terbolak-balik energinya, atau dia yang menolak kamu. Ya guys, ini bacaan untuk umum, terlalu general. Jadi kamu tinggal sesuaikan saja situasi dan keadaannya sama kamu gitu ya. Energi kalau misalnya kita ngomongin kisah cinta, kalau bacaan umum seperti ini nih, kalau cinta atau romansa ini bisa vice versa atau terbolak-balik energinya ya teman-teman. Ace of Wands, jujur ya, aku yakin yang menonton videoku semua ya, bilang 1, 2, dan 3 ini dalam usia yang cukup dewasa ya. Di sini pilihan kedua Ace of Wands, aku lihat jodohmu ini adalah seseorang yang sangat memiliki ketertarikan dalam hal hubungan intim atau seksual ya, hubungan dewasa ya teman-teman ya. Dia punya gairah yang sangat besar di situ ya, meskipun memang semangat dia untuk mengejar segala sesuatu juga besar, bukan hanya dalam seksual saja ya teman-teman ya. Dia orang yang sangat optimis, sangat percaya dengan dirinya sendiri, kurang bisa percaya dan membuka hatinya dia terhadap orang lain, kurang bisa menerima pola pikir orang lain ya. Dia tidak bisa dipengaruhi dengan seenaknya sama orang lain gitu ya, saking dia percaya dirinya sama dirinya sendiri. Dia sangat optimis gitu ya. Secara karir, keuangan tidak usah diragukan lagi, aman, terkendali ya, seperti itu teman-teman. Jujur aku lihat agak antara kebutuhan duniawi dan kebutuhan rohaninya dia lebih mementingkan kebutuhan duniawinya dia ya teman-teman. Dia lebih mementingkan kebutuhan duniawinya dia. Rohani misalnya dia berdoa, dia bermeditasi, karena memang aku lihat orangnya sangat intuitif, sangat dekat dengan dunia spiritual dan apalagi supernatural dari Ace of Wands ya. Tapi dia suka denial, dia masih suka menolak hal itu, karena yang dia pikirkan ya hanya lebih banyak tentang duniawi. Soal rohani dan spiritualitasnya dia kurang kurang into di situ ya, kurang percaya dengan hal itu, meskipun dia punya meskipun dia atau kurang kurang intens di bidang situ ya. Di rohaninya dia, di spiritualnya dia kurang intens di bidang situ. Dia lebih suka memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi lah. Nggak heran dia suka sekali hal-hal yang sifatnya ya tadi seperti aku jelaskan ya guys, seksualitas, hubungan intim, hubungan dewasa, seperti itu. Dia sangat memiliki ketertarikan di bidang itu ya. Dari Four of Cups di sini aku lihat jodohmu ini adalah aku lihat kayaknya ketika dia datang, dia ngajak kenalan, dia menawarkan suatu hubungan sama kamu ya di awal nih, kayaknya kamu ada sedikit penolakan sama dia, mungkin karena kurang sesuai dengan kriteria kamu dalam mencari pasangan hidup ya teman-teman. Dari Four of Cups aku mendengar seperti itu. Kamu sempat menolak dia karena menurut kamu dia mungkin secara fisik, mungkin secara karir, mungkin keluarga, mungkin kepercayaan gitu ya, banyak sekali yang menurut kamu tidak sesuai dengan kriteria kamu dalam mencari pasangan ya teman-teman ya. Kalau secara fisik
Aku lihat ini tidak terlalu tinggi, baik perempuan maupun laki-laki ya guys. Tidak terlalu tinggi. Kalaupun perempuan di sini rambutnya juga dia tidak suka memelihara rambut-rambut yang panjang. Dia lebih suka yang simple. Kayaknya aku lihat kalaupun perempuan ya, ini di atas pundak. Ya, teman-teman. 50% agak bergelombang, rambutnya 50% ada lurus ya, teman-teman. Tidak terlalu tinggi. Ya, masih standarnya laki-laki atau wanita dewasa lah. Wanita Indonesia seperti itu ya, guys. Kayaknya proporsional, jadi tidak kurus tinggi, kutilang darat misalnya gitu ya, kamu ngerti ya, kutilang darat, tinggi kurus tinggi gitu. Ini kayaknya proporsional aja, tidak bisa dibilang yang berisi ataupun kurus tinggi, semampai gitu, tidak ya, proporsional aja teman-teman ya, kayaknya ya. Kalau secara fisik aku dilihatnya seperti itu ya. Jujur aku lihat kalau secara penampilan, fashionnya gitu, dia tidak terlalu memperhatikan fashionnya dia guys. Dia tidak terlalu memperhatikan fashionnya dia. Yang penting menurut dia nyaman untuk dia, sesuai dengan situasinya, tempatnya dia berada gitu ya. Jadi dia tidak suka yang terlalu glamour gitu ya. Yang penting untuk dia tuh bersih, wangi, cocok untuk dia dan nyaman, seperti itu. Oke, kita lihat. Ada, it is safe for you to love. Aman untuk kamu saling mencintai. Kamu mencintai dia, begitupun sebaliknya. Aman. Kamu di dalam hubungan ini aman ya guys. Ya tentu saja kan. Karena dari awal kita afirmasinya kan, jodohmu yang akan menemani kamu sampai tua ya guys. Dalam kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan, kesetiaan, dan panjang umur. Itu afirmasinya ya teman-teman. Ini jelas aman sekali kamu untuk mencintai dia. Aman mungkin dia setia sama kamu, aman mungkin secara whole package ya teman-teman. Mungkin setia, secara ekonomi juga mencukupi, dia sayang anakmu ya, seperti itu, dia sayang keluarga, seperti itu ya. Aman untukmu mencintai dia. Love yourself first ya teman-teman. Cintai dirimu juga. Sebelum kamu mencintai orang lain, sebelum hati kamu serahkan kepada orang lain ya, cintai dirimu sendiri, hargai dirimu sendiri ya guys. Have the faith to walk in through new door. Oke. Di sini ada Ace of Wands ya. Sepertinya memang banyak sekali yang memilih pilihan hijau. Pilihan kedua, ini kamu berjodoh dengan orang baru ya. Intinya orang yang belum pernah punya hubungan sama kamu. Gitu ya. Kebanyakan nih ya, aku lihat ya. Hubungan baru. Jalani saja. Seberat apapun jalani saja kalau kamu masih punya keyakinan di hati kamu ya. Kamu masing-masing dari kita punya intuisi lah guys ya. Kalau kamu merasakan kenyamanan, ya namanya hubungan itu kan pasti nggak ada yang langgeng mulus gitu ya teman-teman ya. Ya. Have the faith to walk through new doors. Teman-teman, nggak ada hubungan percintaan itu yang lancar, lurus, mulus gitu, seperti itu ya teman-teman. Kamu pacaran aja pasti banyak lika-likunya, apalagi kalau kamu bicara tentang pernikahan, jodoh gitu ya teman-teman. Tetap kuat dalam menghadapi setiap cobaan di dalam kisah cinta kamu nanti, apalagi kalau kamu sudah menuju ke jenjang pernikahan, ke jenjang yang sangat serius gitu ya teman-teman ya. Tetap kuat ya, karena ini jodohmu, saling memberi, saling menerima, berkomitmen ya, saling pengertian, karena akan banyak perbedaan ya teman-teman. Aku lihat energinya akan sangat banyak perbedaan, pola pikir kamu, apalagi aku lihat dari sifatnya dia agak egois ya teman-teman, dari Ace of Wands. Jujur agak keras orangnya, egois gitu ya. Dibutuhkan banyak sekali pengertian dan kesabaran. Oke. Embrace adventure in your life. Ya, hargai setiap perjalanan di dalam hidupmu yang membawa kamu menuju ke jenjang yang lebih bahagia, ke proses hidupmu yang jauh lebih baik gitu ya. Dihargai apapun itu, baik buruknya, up and down-nya gitu ya teman-teman ya. Hargai setiap perjalanan hidupmu, baik itu saat di bawah, saat di atas. Hargai itu semua, karena itu semua diizinkan Tuhan untuk terjadi di dalam hidupmu ini ya, untuk membawa kamu ke kebahagiaan kamu, ke jenjang hidupmu yang jauh lebih baik,
dibandingkan sebelumnya. Seperti itu ya guys. Oke, kita lihat tentang persatuan kamu dengan jodohmu yang berkaitan dengan itu. Oke, ada angka 5, ada angka 1. Mungkin ini tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau ketika kamu bersama dia atau kamu akan bertemu dia, kamu akan sering melihat angka 1111, 5555, angel number gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi aku jelaskan, mungkin ini tanggal lahir kamu, tanggal lahir jodohmu, calon jodohmu, bulan lahirnya dia, bulan lahirnya kamu ya, atau angka-angka ini akan sering kamu lihat ketika kamu bersatu sama dia, akan bertemu dengan dia, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat inisial kamu, inisial dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia ya. Oke, aku rapihin dulu. Oke, di sini ada huruf A, Y, C, L, U, Q, C, C, B, R, dan V. R-nya banyak banget nih ya. R sama C nih banyak ya. Inisial kamu, inisial dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam unsur nama kamu dan unsur namanya dia. Mungkin ya teman-teman ya. Oke, kita lihat karakteristik lainnya dari calon jodohmu atau memang sudah menjadi pasanganmu saat ini ya. Tinggal dilihat saja ya teman-teman. Oke, pilihan kedua. Oke, aku rapin dulu ya guys. Oke, di sini ada keras kepala ya, Ace of Wands ya, orangnya sangat agak ego dan keras kepala, overthinking, pelin-pelan, berkulit gelap, kurus ya, mungkin ada jodohmu yang kurus ya fisiknya, atau kamu gitu ya. Meditasi, tadi aku udah jelaskan dari The Magician, dia suka meditasi, berdoa gitu ya. Ketika dia ingin menyendiri ya, dia kayaknya orangnya sangat membutuhkan waktu untuk menyendiri ya. Di tengah-tengah kesibukannya dia, mungkin dia akan jujur sama kamu. Ketika dia ingin menyendiri, dia berdoa, bermeditasi gitu ya teman-teman ya. Meditasi dan religius orangnya ya, seperti itu. Memang dia memikirkan hal-hal yang sifatnya lebih banyak duniawi, tapi bukan berarti dia meninggalkan sisi religiusnya dia ya, sisi spiritualnya dia teman-teman ya. Terutama ketika dia lagi capek gitu ya, dia butuh waktu sendiri untuk meditasi dan berdoa. Cuek, dan cenderung cuek, orangnya cenderung cuek. Orang mau ngomong apa tentang dia cuek, dia nggak terlalu peduli gitu ya. Yang dia pakai adalah apa yang menurut dia baik, itu yang akan dia lakukan gitu ya. Intuitif ya, spiritual dan supranatural. Tadi aku lihat dari Ace of Wands ya, intuitif. Family man atau woman ya, dia sangat mencintai keluarganya, orang tuanya. Mungkin ketika kamu berumah tangga sama dia, dia akan sangat mencintai dan menghargai kamu dan anak-anak kalian. Memasak, mungkin dia suka memasak, masakannya enak, atau dia bekerja di bidang itu ya teman-teman. Ada Pisces, Scorpio, karyawan, orangnya bersih, dia suka kebersihan, cuek tapi bersih. Yang penting menurut dia yang dia pakai itu bersih, nyaman untuk dia. Atau memang dia suka kebersihan, dia suka rumah yang bersih, kasur yang bersih ya, yang akan kamu dan dia tidur di situ gitu ya. Dia suka kebersihan. True love, mungkin dia akan merasakan chemistry yang begitu dalam, kecocokan yang begitu dalam, kenyamanan yang begitu dalam sama kamu. Begitupun sebaliknya, ada true love dan chemistry ya teman-teman. Di sini aku lihat ada energi banyak sekali fire sign, itu Leo, Sagittarius dan Aries ya. Ada Pisces, Cancer, Scorpio, ada Libra, Gemini dan Aquarius. Itu mungkin hanya energi zodiak yang dia bawa atau kamu bawa, belum tentu ini zodiak kamu dan dia ya. Pilihan kedua, afirmasinya jangan lupa, ini adalah jodohmu yang akan menemanimu sampai tua bersama-sama dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dalam umur yang panjang, kesejahteraan, dan kesetiaan. Oke teman-teman, semoga cocok ya. Bye-bye. Halo, ladies and gentlemen yang memilih pilihan terakhir, warna kuning ya. Kita lihat seperti apa sih jodohmu ya. Apapun nanti, aku dikasih melalui intuisiku, akan aku jelaskan apa adanya ya teman-teman. Kamu ambil energi positifnya ya, ambil hal-hal positifnya, ambil yang resonate sama kamu ya teman-teman, dibuang yang negatifnya. Kalau memang nggak cocok, kalau memang nggak resonate dengan dirimu, keadaanmu, tidak sesuai dengan harapan kamu lah intinya bacaannya nanti gitu ya. Ya tolong dimaklumi ya guys, mungkin ini memang temanya belum untuk kamu dan aku belum berhasil menarik energi kamu
Seperti itu ya. Harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti. Akan aku bacakan secara random berdasarkan intuisiku, apapun nanti yang keluar nanti. Apapun yang nanti keluar nanti. Apapun nanti yang keluar gitu ya teman-teman ya. Oke, baik kamu divine feminine, kamu divine masculine, kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas. Ya, tinggal sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke? Judgment. Nine of Swords, Seven of Pentacles, Seven of Swords, dan ada apa ini? The Star. Ini ada energi dari fire sign, ya. Terutama di sini ada Sagittarius, ya. Di sini ada Libra, Gemini, Aquarius. Ada Virgo, Capricorn, dan Taurus. Di sini ada ya tadi Libra, Gemini, dan Aquarius. Aquarius dan Sagittarius kuat ya guys di sini. Ini zodiak kamu atau zodiaknya dia, energinya belum tentu zodiak kamu dan dia. Bisa saja hanya energi yang kalian bawa ya. Oke. Orangnya agak overthinking. Dari Nine of Swords, dari 9 pedang. Ya. Orangnya agak berlebihan kalau udah berpikir gitu ya, terutama kalau dia lagi menghadapi masalah di dalam hidupnya dia yang berkaitan dengan, lebih banyak sih energinya aku lihat yang berkaitan dengan karirnya dia. Namanya perjalanan hidup itu kan nggak ada yang gampang dan simple gitu ya teman-teman. Nah, calon jodohmu ini, atau bahkan mungkin kalau kamu sudah menikah dengan orang ini ya, tinggal dilihat aja gitu ya teman-teman. Dia memang orangnya penyabar gitu ya, dari Seven of Pentacles. Dalam menghadapi masalah-masalah di hidupnya dia memang orangnya penyabar. Terutama dalam hal karirnya dia gitu ya. Dia itu menjalani karirnya itu ya dari nol. Dia cukup sabar gitu ya, cukup telaten dengan itu gitu. Cuman kalau sudah ketemu masalahnya gitu, dia agak overthinking. Nggak bisa tidur. Bahkan masalahnya dia itu bisa jadi mimpi buruk untuk dia, terutama ketika dia mau beristirahat gitu ya. Kadang-kadang dia merasakan keluhan di tubuhnya dia karena dia kurang istirahat, terutama ketika dia sedang menghadapi masalah dalam karirnya dia, bisnisnya dia gitu ya. Karena aku lihat yang memilih pilihan ketiga, jodohmu ini wira swasta, berbisnis, berwira swasta, memang tipikal orang yang kurang bisa bekerja dengan orang lain, di bawah pengawasan orang lain. Menurut dia lebih enak bekerja dengan dirinya sendiri, dia mempekerjakan orang lain gitu ya, dia bekerja dengan kekreativitasannya sendiri, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Ya, orangnya kalau udah overthinking ini nggak bisa tidur, nggak bisa beristirahat sedetik pun gitu ya. Jadi ya kayaknya sering ngeluh sakit kepala. Ya, namanya orang nggak bisa tidur gitu ya teman-teman, nggak bisa tidur, ada masalah lagi gitu ya, memikirkan masalahnya terlalu berlebihan gitu. Dalam hal cinta juga seperti itu. Kalau misalnya kamu lagi berantem sama dia gitu ya, itu bisa dipikirannya bisa sangat berlebihan sama dia gitu ya. Dia punya karakteristik yang seperti itu ya teman-teman. Mungkin kehadiran kamu akan sedikit mengubah sifat buruknya dia yang itu ya teman-teman ya, overthinkingnya dia itu. Karena kita semua kan butuh istirahat untuk menjaga kesehatan toh gitu ya. Mungkin kamu akan membantu dia merubah hal negatifnya dia itu gitu ya. Dari judgment di sini aku merasakan energi mantan yang memilih pilihan ketiga, hati warna kuning. Kamu berjodoh dengan mantanmu, seseorang yang pernah spesial di dalam hidupmu. Entah mungkin kamu pernah pacaran, tunangan, pernah pendekatan gitu ya, tiba-tiba dia ngeghosting kamu, ngilang gitu. Atau bahkan kalian pernah berumah tangga dan punya anak. Aku lihat ada energi anak ya teman-teman. Atau memang ketika kalian baru bertemu, kalian baru pendekatan, kamu ini terutama merasakan kenyamanan yang amat sangat sama orang ini. Karena ini aku lihat ada soul family ya, keluarga jiwa kamu. Jadi kamu pernah mengenal dia di kehidupan kamu sebelum ini. Kamu merasa mengenal dia, kamu merasa nyaman di dekat dia, kamu langsung yakin ini dia nih orangnya. Ya, teman-teman. Ya.
bagi kamu, kalau ini ada bicara mantan, tapi bagi kamu yang memang berjodoh bukan dengan mantan, intinya kamu dari awal perkenalan aja atau pendekatan, kamu akan merasakan banyak kenyamanan dan keyakinan sama orang ini. Ya, nyaman sama orang ini, aman, kamu sangat yakin kalau dia bisa dipercaya, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Orangnya sangat sabar dari judgement. Ya, orangnya sangat sabar, intuitif juga. Kalian memang dipertemukan dan dipersatukan atas kehendak semesta gitu ya, dari judgement ya teman-teman. Kalaupun kita bicara mantan ya, aku yakin sih beberapa dari kamu akan sangat tidak setuju kalau kita bicara mantan gitu. Tapi aku hanya membacakan tebaran kartunya apa adanya. Dan kalau memang itu kehendak dari Tuhan, kamu berjodoh dengan mantanmu, ya kamu bisa apa? Kan seperti itu ya guys. Ya seperti itu. Intinya kamu akan merasakan sangat kenyamanan, merasakan sangat nyaman lah gitu ya, di jiwa kamu, terutama di hati kamu nih gitu ya. Langsung percaya aja sama orang ini. Entah apa yang membuat kamu merasakan hal seperti itu, kamu juga pasti heran gitu ya teman-teman. Dari Seven of Swords aku lihat, aku jujur ya guys, dari Seven of Swords di sini pasangan kamu ini pernah punya hubungan yang dia di posisi tidak jujur sama pasangannya dia terdahulu, player ya gitu ya, tidak jujur. Dia pernah punya berkelakuan seperti itu gitu ya di kehidupan dia yang sebelum sama kamu gitu ya, mungkin di hubungan dia sebelumnya gitu ya, dia pernah mengkhianati pasangannya ya teman-teman gitu. Orangnya cukup misterius kalau dari Seven of Swords ya teman-teman ya. Mungkin akan sulit untuk mencari tahu tentang perasaannya dia yang sebenarnya. Terus termaksud kamu kalau sudah menjadi pasangannya dia, kamu akan sulit ya mencari tahu tentang perasaan dia yang sebenarnya itu seperti apa sih. Apa dia lagi senang, sedih, kecewa, bahagia dan sebagainya. Kamu akan sulit untuk mencari tahu tentang perasaan dia yang sebenarnya karena orangnya sangat misterius. Agak punya sifat apa ya teman-teman ya, kurang terbuka sama kamu, sama orang-orang yang dia tidak terlalu percaya gitu ya. Kalau dia kurang percaya sama kamu ya otomatis dia tidak akan cerita apapun sama kamu gitu ya teman-teman ya, meskipun kamu pasangannya gitu. Ada juga dia memang pernah menjadi seorang player, dia pernah menyakiti pasangannya dia yang terdahulu ya, tapi saat ini ada The Star. Ini orangnya sangat terkenal ya teman-teman, orangnya sangat terkenal, dikenal banyak orang, lawan jenis pokoknya kalau ngeliat dia ini tertarik aja gitu ya. Fisiknya sangat menarik, baik laki-laki maupun perempuan, proporsional, tinggi ya, sesuai dengan tinggi badannya dia, rata-rata bergelombang rambutnya. Kalau memang dia divine feminine atau dia perempuan ya teman-teman, kayaknya panjang rambutnya, dia sangat cinta dengan rambutnya dia, panjang gitu ya, bergelombang, indah gitu ya teman-teman. Nggak heran dia di mata lawan jenis ini sangat menarik, baik laki-laki maupun perempuan ya. Yang jelas tinggi ya, dia bekerja di bidang yang orang lain tuh kenal sama dia, mengagumi dia. Mungkin dia YouTuber, apapun pekerjaannya dia yang memang otomatis melibatkan banyak orang gitu ya. Banyak orang yang kagum sama hasil pekerjaannya dia, dengan sifat positifnya dia. Orangnya sangat positif ya teman-teman ya. Mungkin dia menjadi tempat curhat banyak orang, terutama orang-orang yang dia sayang gitu ya teman-teman. Termaksud sabar dari The Star dan ada Seven of Pentacles. Orang yang sangat sabar. Menurut dia prinsipnya adalah mengalir seperti air lah gitu ya hidupnya dia gitu ya. Seperti itu. Orangnya sangat tulus, teman-teman, diaminin, yang positif diaminin ya guys gitu. Mungkin karena ketulusannya dia ya, dia pernah dimanfaatkan oleh orang lain juga. Ini vice versa ya teman-teman, mungkin dia yang pernah dihianati sama pasangannya terdahulu ya. Dia tidak pernah punya pikiran negatif sama pasangannya yang dulu gitu ya. Dia tidak punya pikiran negatif sama pasangannya yang terdahulu. Jadi ya udah, enjoy aja dia menjalani hubungan itu. Dan sewaktu-waktu pasangannya ketahuan tidak jujur, nah dia pernah mengalami rasa sakit itu, rasa sakit dihianati, atau vice versa.
dia yang melakukan itu. Ya guys ya, seperti itu. Ini temennya banyak banget loh teman-teman. Dari start ini aku lihat dia temennya banyak. Jadi jujur aku lihat, aku merasakan energi kamu akan sering jealous ya, sering cemburu sama teman-teman yang dekat dengan dia. Ini teman-temannya dia baik lawan jenis maupun tidak ya, maupun sesama jenis ya guys. Kamu akan merasakan banyak kecemburuan sama pasanganmu ini. Ya, terutama lawan jenis. Ya dewasa aja ya guys, kan belum tentu dia tertarik dengan orang-orang itu. Ya, seperti itu. Untuk dia yang pernah punya kisah cinta yang gagal, dikhianati, tidak jujur ya, dia sudah healing kok. Dia sudah siap menerima cinta yang baru. Dia sudah siap menerima cinta dari kamu. Seperti itu. Dia sudah healing, dia sudah ya sudahlah gitu ya, sudah berusaha untuk cuek dengan masa lalunya dia, terutama yang menyakitkan. Sudah lupa dengan rasa sakitnya, yang dia ambil adalah yang indah-indahnya saja gitu ya teman-teman, karena orangnya sangat positif gitu ya. Oke, kita lihat make the effort ya. Nanti kalau kamu pendekatan sama dia, kamu sudah punya hubungan asmara sama dia, jangan malu-malu untuk menunjukkan rasa cinta kamu guys ya. Jangan malu-malu untuk menunjukkan rasa cintanya kamu sama dia, karena dia sangat senang dipeluk, sangat senang dicium gitu ya teman-teman ya, sangat senang disayang-sayang gitu ya. Oke, ada trust, percaya sama dia, dia juga seperti itu sama kamu, bangun kepercayaan sama-sama. Meskipun mungkin kamu punya masa lalu romansa ya, kisah cinta kamu yang cukup buruk juga, begitupun dia juga seperti itu. Tapi kalau di situ ada cinta, di situ ada kepercayaan, kamu bisa sama-sama berubah, bisa sama-sama menghealing, menyembuhkan luka-luka yang pernah terjadi di masa lalu dalam hal apapun, terutama cinta. Ya, teman-teman. Harus ada rasa percaya di dalam hubungan ini ya, terutama bagi kamu atau dia yang memang pernah dikhianati oleh masa lalu kalian. Oke, with God all things are possible. Walk away from illusion and toward truth ya. Dengan Tuhan semua akan mungkin. Sesakit apapun masa lalu kamu, masa lalunya dia, sesulit apapun perjalanan cinta kalian berdua, ingat teman-teman afirmasinya, ini adalah jodohmu yang akan menemani kamu sampai menua ya, dalam kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, panjang umur, kesetiaan ya teman-teman. Dengan Tuhan semua akan menjadi mungkin, akan menjadi indah gitu ya. Di sini harus ada kepercayaan, kamu percaya dengan pasanganmu pun seperti itu, dan harus ada doa di situ ya, doa yang kencang, jauh-jauh dari ilusi, dan berjalanlah ke kebenaran ya teman-teman ya. Intinya apa? Trust, percaya ya teman-teman. Nanti apapun pengaruh buruk yang diberikan oleh orang lain di dalam hubungan kalian ya, kamu percaya aja dengan intuisi kamu percaya aja dengan dia, bisa diselesaikan bareng-bareng ya, tanpa terpengaruh dengan omongan-omongan buruk orang lain ya teman-teman ya. Seperti itu. Jauhi semua ilusi-ilusi yang tidak baik, jauhi semua pengaruh-pengaruh yang tidak baik untuk hubungan kalian ya teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi yang ada hubungannya dengan persatuan kamu dengan jodohmu. Oke, kita lihat apa petunjuk lainnya. Oke, ada 9, ada 6. Ada 9, ada 6 ya. Ini 6 ya. Oh, sorry teman-teman. Oh, 6 dan 6. Sorry ya, terbalik. Iya bener ya. sorry. Oh, ini 6, ini 9. Oke. Sorry ya, teman-teman ya. Maklum ya, udah pilihan ketiga, agak lelah Hayati. 6 dan 9. Mungkin ini angka tanggal lahir kamu, tanggal lahir calon jodohmu, atau mungkin sudah menikah sama kamu ya saat ini ya, jodohmu nih. Intinya tanggal lahir kamu, tanggal lahir jodohmu, bulan lahir kamu, bulan lahir jodohmu, atau memang ketika kalian bertemu sama orang ini, calon jodohmu ini, atau sebelum bertemu dengan dia, kamu sering melihat angka 666, 999 gitu ya teman-teman ya. Tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu ya.
Mungkin ini tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau kamu sering melihat angka ini 666, 999 ketika kamu pendekatan sama dia, ketika kamu baru bertemu dengan dia, kenalan gitu misalnya gitu ya. 6 dan 9, sorry, bukan 6 dan 6 ya, 6 dan 9. Kita lihat inisialnya jodohmu ya teman-teman, inisial jodohmu, atau memang huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya dia ya. Wow, banyak sekali. Dirapihin dulu. Oke, ada T, D, D, M, Q, K, I, B, B, Q lagi, G, Z, Y, J, A, dan H. Inisial kamu, inisial si dia ya, jodohmu ini, atau huruf-huruf ini ada di dalam nama panggilan kamu dan nama panggilannya dia ya. Oke, kita lihat lagi karakteristik tambahan jodohmu yang memilih pilihan ketiga. Universe please, mereka yang memilih pilihan ketiga hati warna kuning, jodoh mereka seperti apa? Wow, banyak sekali. Oke, di sini ada motor, mungkin dia lebih suka naik motor ya, mungkin lebih simpel, lebih irit gitu ya teman-teman. Ada secret admirer, mungkin dia pernah mencintai kamu dalam diam, atau vice versa energinya ya, atau energinya vice versa, kamu yang mencintai dia dalam diam awalnya gitu. Rambutnya berwarna, dia suka mengecat rambutnya entah warna apa gitu, menarik orangnya. Tanaman, dia suka bertanam, dia suka tanaman, atau dia memang bekerja di bidang tanaman. Tarot, mungkin dia bisa tarot, bekerja di bidang itu, mengerti tentang tarot. Memasak, dia suka memasak, bekerja di bidang itu, atau memang masakannya enak gitu ya. Datang dari keluarga mampu, intuitif banget ya, nggak heran dia mengerti tentang tarot ya guys. Overthinking, rapi, orangnya sangat rapi gitu ya, dia suka kerapihan, termasuk nanti rumah kalian tuh bakalan rapi banget deh gitu. Dia suka hal-hal yang rapi, kasur yang rapi, rumah yang rapi gitu ya. Ego, dia punya ego ya, cukup egois orangnya, tebar pesona, senyumnya sangat manis, sangat ramah. Single parent, beberapa dari kalian akan berjodoh dengan mereka yang sudah punya anak, sudah pernah menikah ya. Ada trust issue, dia mungkin awalnya akan merasakan sedikit rasa tidak percaya dengan orang lain, atau terutama lawan jenis, mungkin karena memang pengalaman kisah cintanya dia yang pernah dikhianati ya guys. Pelin-pelan. Ada Libra, Gemini ya, ada Libra dan Gemini. Oke teman-teman, itu prediksi atau ramalan ya, apapun kalian sebutnya, tentang jodoh kalian. Semoga cocok ya, semoga resonate. Aku ikut mendoakan semoga kalian mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginan kalian, menua bersama dalam kesehatan dan umur yang panjang, juga kebahagiaan. Bahagia selalu ya teman-teman. Tetap positive thinking sama kisah cinta kalian, apapun yang pernah kalian lewati di belakang sana. Bye bye.